Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Ahmad Ramdan dari Universitas Teknik Bandung. Saya di sini sedang mewawancarai teman saya atau bestie saya yang bisa disebut dengan Kang Hadi sendiri ya. Tugas saya di sini hanya cuma ingin tahu lebih dalam aja gimana seorang wirausahawan seperti Kang Hadi ini bisa sampai merintis usahanya sampai titik sekarang. Dari mulai dia kecil kayak gimana merintisnya gitu kan. Nah, kita perkenalkan saja ini Kang Hadi dari Cihampelas ya. Ya, benar. Sekarang umurnya berapa kan? Saya Umurnya lupa. 23 tahun. 23 tahun. Sementara saya masih 21. Tapi nggak apa-apa ya. Boleh dikenalkan dulu Kang gimana latar belakangnya sebelum kita mulai pembahasan topik pertamanya. Ya, saya nggak langsung buka resto ya. Dari awal saya berjualan, mencari kerja awalnya buat bantu-bantu orang tua, kerja sana sini, kerja di frozen food jadi kasir. Terus saya coba-coba lagi cari sampingan, soalnya kan gajinya kurang, ditambah lagi bapak saya lagi krisis ekonomi, jualannya agak kurang. Saya coba-coba cari sampingan buat share link Shopee, jadi afilian Shopee. Cuman beberapa tahun sih lumayan, tapi saya terdidinya ya lumayan lah. Kalau ditekuni mah kan cuman itu doang kendalanya, kalau lagi sibuk buat ada lembur nggak bisa share fokus Ya, mungkin cukup dari segitu ya pengenalan dari Kang Hadi. Nah, saya tuh ada yang mau ditanyain Kang. Karena Kang sekarang udah punya resto ya? ya. Yang pertama di mana kalau boleh tuh Kang? Di daerah Cililin. Cililin. Nah, awal mulanya kayak gimana Kang? Kayak gini ya, misalkan apa yang membuat Akang ingin berwirausahawan membuka resto gitu? Ya, lihat dari keadaan ekonomi sih, sama lihat baca-baca kondisi tren-tren sekarang. Saya mencari potensi kerja yang bisa untuk maju ke depannya. Seperti ya, awalnya kan saya bekerja jadi kasir. Nah, jadi kasir itu banyak sih. Banyak cobaan, banyak senangnya juga sih emang. Cuman kalau pas nanggung ada barang hilang atau barang kurang, skor lebih atau kurang, itu tetap harus diganti. Terus ditambah ekonomi keluarga saat itu lagi terpuruk, saya ingin mencari yang lebih. Coba-coba ke pabrik, cari sampingan. Nah, nanti kan sampingan Shopee afilian itu tetap saya jalani sambil cari-cari kerjaan lain. Kalau udah, saya masih kerja sih di kasir sambil nyari kerjaan yang lain. Dapat kerjaan di sini di pabrik A, cocok. Terus ingin lebih lagi, survive lagi ke kerjaan lain sampai nemu. Ingin punya Inspirasi. bukan penghasilan sendiri lah. Jadi karyawan mah di mana juga kurang enak lah. Nah, namanya juga kita kan jadi Iya. babu ya. Iya, benar. Terus gini Kang ya, kalau boleh tahu itu apa resto Akang sendiri itu yang belum dijelasin ya. Nah, ini mulai awal merintisnya jadi dari tahun berapa kan? Saya tahu lah, kita kan bestie dari dulu ya. Dari waktu kita kenal SMP, dari gimana susah-susahnya ya kan waktu itu waktu zaman lagi adanya covid-covidnya, sempat sih kita berdua waktu itu lagi kayak dia kan udah lulus sekolah dan saya sendiri kan masih sekolah waktu itu di SMK. Waktu kayak mencari sampingan kayak kerja butuh uang karena kan emang dari keluarga kita sendiri, termasuk saya dan Kang Hadi, istilahnya jadi orang yang berkecukupan. Artinya yang sederhana lah, nggak kayak orang lain gitu kan. Itu waktu itu pernah sampai kalau main ya sampai istilahnya kayak ikut berjualan di orang lain kayak gitu. Jadi ikut menjualkan produk orang lain dengan kita sendiri. Nah, waktu itu tuh waktu zaman Covid ya kalau nggak salah, waktu zaman Covid, waktu krisisnya waktu orang tua saya kena PHK. Masih ingat.
Nah di situ, waktu di situ kita kan jadi lost kontak sama Kang Adi. Nah karena saya dengan sibuknya sekolah, dengan sibuknya sampai sekarang kan saya bisa kuliah gitu kan. Sementara Kang Adi ini sudah mencapai target dengan impiannya bisa membangun resto sendiri. Nah itu saya dari itu pengen tahu gimana wawasannya dari Kang Adi. Dari tahun berapa Kang Adi bisa Dari membangun tahun resto? 2020 2020. pertengahan kalau salah. Berarti masih kehitung pemula ya? Masih baru 2 masih tahun. mau berkembang lah. Nah, masih berkembang alhamdulillah. Nah, gimana kan bisa sampaikan ke ada inspirasi gitu mau bikin resto kayak gitu gitu? Ya awalnya kan saya juga waktu itu kenal sama cewek. Nah dia juga support sih, kan belum ada modal ya. Kita ngumpulin barang-barang, saya dari kerja fokus dulu ngumpulin uang ada beberapa. Nah dia juga bantu, ada kerjaan, ikut buat tabungan barang. Udah cukup modal, kita buka kayak resto tapi kecil-kecilan lah, kayak warkop gitu. Berjalan beberapa bulan, ada kemajuan, kita buka lagi, nyari tempat yang lebih bagus, bareng istri yang sudah jadi istri saya. Oh iya, sekarang juga saya mau ngasih tahu kan bahwa ini Kang Adi itu tuh udah punya istri yang waktu itu juga pernah dikenalin ke saya, cuman sekarang ya istrinya lagi keluar kota dulu, katanya lagi banyak bisnis dari luar kota lah ya. Alhamdulillah sekarang udah maju bersama-sama dengan suaminya. Nanti saya masukin intern ya, istrinya ada kok. Nah, Akang jadi gimana ya? Support dari seorang istri itu kayak gimana gitu bisa sampai ke Akang, oh semangat banget nih aku pengen jadi membuka resto gitu kayak gitu. Nah itu kan saya awalnya suka ingin terlalu emosi ya, saya ingin lebih kerja sana sini, terus dinasehatin sama cewek saya, istri saya, mending fokus dulu kalau mau bikin usaha bareng-bareng mulai dari nol, tapi jangan mudah untuk berpikiran terlalu lebih lah, jangan terlalu berharap lebih, yang penting fokus dulu, jalanin dulu. Nah saya tuh kepikiran buat buka usaha, kafe kecil lah. Dia juga support sih, memang dia juga bantu lah kalau ada keuangan yang kurang, dia bantu. Nah, saya kan banyak ngeluh, dia juga sering banget malahan support saya buat jangan ngeluh, nyemangatin apa bisa sampai sekarang ini. Itu teh saat tahun 2020 pertengahan lah, bulan Mei, saya buka usaha di Cililin, warung kecil. Beberapa bulan udah maju, tabungan masih banyak, saya buka lagi di dekat-dekat situ, beli tempat sama ngambil karyawan dari teman. Sampai sekarang buka itu ada baru beberapa menu sih, cuman ada 3 lah kalau nggak salah yang menu utamanya. Nah, baru ada 3 berarti itu kan restonya resto ke untuk bukan usia kayak gimana ya? Targetnya kayak buat remaja kayak gitu kan mungkin ya? Ya buat itu anak sekolah kan di sana banyak sekolah, harganya yang murah, enak dan banyak juga. Kalau udah tahu kan di sana menu spesialnya apa, menu yang sering dibawakan yang spesial gitu lah, yang istilah menu utamanya. Yang menu utama tuh ada 2, pasti ada 2, tapi yang ya ada banyak, cuman ada 2 yang itu. Yang pertama itu nasi goreng. Nasi gorengnya yang spesial. Jelas itu kalau yang spesial ya. Resepnya juga turun-temurun dari mertua saya. Nanti gampang buat teman-teman yang mau misalkan mencicipi nasi gorengnya atau misalkan minta resepnya, gampang tinggal calling sama Kang Adi ya. Kalau yang lebih agak elit ya, itu ada stick. Oh, ada stick juga. Ya, harganya terjangkau. Nah, ini yang buat pertanyaan kedua ya. Bentar, saya tuh lupa. Bentar ya, saya buka dulu. Ini punya kamu ya, Punten? Kenapa Kang Sindi bisa mau berjualan, bukan berjualan sih, berwirausahaan resto gitu? Ya, saya melihat
potensi pasar lebih ke dulu juga sih saya kan sering jajan ya kalau malam mingguan atau apalah kalau jalan dan bareng sukanya itu makan jalan. Nah tiap ke restoran itu pasti rame, bukan hanya weekend tapi weekday juga kadang ada banyak. Nah saya tuh berpikiran wah anak muda sekarang banyak pasti kemana-mana ke kafe, gak jarang nanti makan di rumah mah ya. Nah saya tuh mulai berpikiran situ cari target yang sesuai lah, yang bisa bersaing di market saya ya, di bisnis saya, di bisnis resto kafe. Nah kan kalau boleh tahu untuk poin yang ketiga ya, bagaimana dukungan lingkungan sendiri, lingkungan Akang lah terhadap resto Akang. Jadi kayak gini ya, model kayak misalkan Akang mau merintis usaha resto, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, dukungan dari seorang istri kayak gimana. Mungkin ada yang saya juga pernah ngalamin ya, mungkin ada dari teman yang merasa oh si ini bisa gitu kayak ini yang kayak ini, nanti kayak gak mau gue lihat dia kayak berkembang kayak gini gitu. Pasti ada lah dukungan dari lingkungannya kayak gimana kan. Nah itu yang pertama yang pasti dari orang tua, terus dari istri saya, yang ketiga tuh yang pasti dari teman sih. Yang kan awal yang kita buat bantu-bantu buat jual itu kan teman saya, nyari bukan dari orang lain tapi orang-orang terdekat, dan mereka juga nge-support. Terus orang istri saya pastilah sama mertua, dia dukung kalau ada apa-apa pasti bantu. Kalau ada orang yang kayak yang nggak suka atau iri, ada lah pasti. Dan cuma rutin, gak banyak sih alhamdulillah. Nah itu dari sebuah cemoohan seorang teman yang membuat Kang Hadi tidak tergoyahkan lah mentalnya bila sampai dengan titik sekarang. Sebenarnya itu ke sebuah acuan, sebuah pantangan buat kita sendiri, buat kita bisa meloncati batu pantangan di depan tersebut. Bagaimana caranya kita meloncati itu dengan ya seperti Kang Hadi sendiri, dengan ikhtiar, bersabar, dengan intinya tidak mendengarkan orang-orang yang berspekulasi negatif kayak lu nggak bakalan sukses gitu dengan usaha yang apaan sih kayak kecil-kecilan kayak warkop kayak gitu. Di sini dulu udah banyak warkop, iya udah banyak warkop, cuman yang namanya rezeki kan tidak ada yang tahu kan. Allah sendiri yang mengatur, yang di atas sendiri yang mengatur. Cuman dengan niat kita, usaha dan ikhtiar kita bisa membuahkan hasil. Nah itu ya kan ya. Buat poin keempatnya, bagaimana menjaga hati ketika ada pelanggan. Kan itu akan bisa restoran itu kan kayak warkop itu kan karyawannya bisa dibilang baru satu kan ya kan, mau buka cabang itu kan baru mau survei dulu kan. Itu kan sementara pelayannya satu dan ownernya juga ikut bergabung gitu kan sediakannya. Nah bagaimana menghadapi pelanggan yang kayak misalkan kan saya pengen beli ini dengan nada judes kayak ya menurut ada yang maksudnya kayak kumaha gitu kan, kayak gitu kan. Oh maksudnya gimana? Jadi model juga istilahnya kayak putus cinta ya galau gitu. Dilampiaskeun teh lewat kafe atau kopi gitu kan. Ada yang maksudnya tapi dengan nada beda, dengan nada emosional gitu. Terus muka nanti mau istilahnya geuleuh gitu. Judes kumanya maksudnya gitu. Kumaha akan menghadapi seperti itu pelanggan? Ya itu tetap saya layani dengan sepenuh hati lah, jangan dibawa emosi atau gimana. Kan dia juga sebenarnya kan bukan jurusan kita, bukan market kita, cuman dia lagi putus asa aja mungkin. Kita tetap lah. Iya, saya juga kan ada inovasi, kasih kotak request lah kalau ada menu makanan apa, tulis bisa mau request, nanti kedepannya kita adain buat satu step atau apanya makanannya. Nah ada kotak saran dan kritik juga buat kitanya juga semakin membaik lah kedepannya. Saya juga ya ingin menambahkan sedikit. Saya juga waktu peresmian warkop Akang ini Kang Hadi sendiri. Waktu itu saya juga diundang, cuman waktu itu saya lagi berhalangan hadir karena emang lagi ada acara ya. Dan emang di situ juga saya sempat berpikiran,
kok dia bisa sampai ada peresmian warkop. Cuman kan warkop itu dalam artian dalam kutip ya, warkop Itu pas itu kan udah- kecil. Pas udah mulai ke kafe sih. Nah kan itu dalam lingkup warkop itu tuh kayak warung kopi Ya, kopi biasa benar. kan. Jadi kecil, nggak usah ada istilah kayak peresmian gitu kan. Cuman kan dari Syukuran. syukuran kayak gitu yang membuahkan hasil. Nah, saya penasaran, saya berkunjung lah ke tempat warkop atau kafe Kang Hadi sendiri. Saya berkunjung ke situ, cuman ya di luar ekspektasi saya. Emang saya kira, ini mah kalau dari segi penempatan emang kecil, cuman nggak sekecil banget gitu. Cuman ya untuk beberapa orang cukup banget loh, enak banget tempatnya. Kita maksimalkan tempat yang sekecil mungkin tapi dimaksimalin lah, kayak dibuat beberapa lantai. Nah, Penempatan itunya juga, penempatan tempatnya juga kayak meja itunya disesuaikan lah nah, biar kelihatan luas lah walaupun kecil. nah dari situ sendiri dan memang target Kang Nabi sendiri itu dalam pemikirannya itu bagus loh. Target dia berjualan bukan berjualan, membuka usaha seperti itu sendiri dengan target dekat-dekat dekat-dekat sekolah, dekat-dekat tempat nongkrong anak-anak. Nah itu yang membuat target utamanya, dan memang menu-menunya juga mencakupi uang saku pelajar. Tidak memboroskan lah. Buat kalian-kalian yang punya ayam-ayam, boleh kita berkunjung bareng, nanti calling-calling sama saya ya. Untung kecil, yang penting pelanggan banyak, puas lah. Nah gini kan, ada satu lagi nih pertanyaan ini bos, bukan apa ya, karena kan teh awal membuka resto itu sendiri teh kan udah jelas ya, yang pertama mah nggak bakal ada bati, masuk dalam istilah nama main heula bati. Ya. Eta aku makan sabaraha bulan akan boga bati kos itu tuh, boga bati penghasilan lebih lah. Karena itu digolangkeun deui, boga batina sabaraha bulan beranjak resto eta dibuka kan. Kita juga kan memperhitungkan ruginya berapa, untungnya berapa. Nah dari pertama buka itu kita nggak mikir untung, yang penting bisa menarik pelanggan lah yang banyak, yang supaya tahu lah. Yang penting mereka tahu rasanya enak, harganya murah, tempatnya bagus lah, nggak terlalu jelek. Nah itu teh saya memperhitungkan modal tabungan saya ada berapa. Nah kita bakar uang lah, atau ya istilahnya bakar uang dulu berapa. Itu teh perkiraan sebulan kurang lah, bisa lihat market udah lumayan banyak, cukup dan menetap lah, nggak udah konsisten. Nah kemudian kita promonya, kita kan ngebakar uang itu pakai promo setengah harga, beli 2 gratis 1 atau apalah, banyak, sering-sering ganti lah, gak menetap cuman itu promonya. Nah cuma itu teh cuman 3 mingguan lebih lah udah konsisten pelanggan, kita normalin lagi harganya. Iya. Nah kan dari promo-promo yang tadi kayak setengah potongan harga, nah itu sendiri kan akan berarti mengeluarkan biayanya berapa ya, dari mulai kita membuka resto sampai dengan ada potongan harga kan. Kalau diibaratkan kita ngomong bisa pengeluarannya lebih banyak gitu. Nah kan itu biaya, kalau boleh tahu ya, kalian juga nggak apa-apa kalau misalkan nggak diomongin juga nggak apa-apa. Cuman kalau boleh tahu untuk biayanya sendiri itu dari mana gitu? Ya awalnya kan kita nggak beli dulu tempat ya, cuman kontrak dulu kan. Kalau tempatnya nggak sesuai, nggak rame, kita juga yang rugi. Jadi kita cari dulu tempat, kita kontrak dulu, sewa dulu berapa bulan, udah kelihatan rame, baru kita lanjut perpanjang kontrakannya, sewanya. Nah udah itu baru alhamdulillah saya udah beli tempatnya. Perkiraan biaya semuanya kurang lebih 100-an. Itu kecil sih daripada teman rekan saya, itu habis 100-an. Soalnya saya meminimalisir harga, tapi memaksimalkan kualitas. Nah mungkin ya dari pengalaman Kang Adi sendiri bisa membantu kawan-kawan rekan-rekan saya untuk memulai motivasi sebuah usaha, untuk mulai dari kecil-kecilan. Bahkan buat saya juga termotivasi ya, cuman saya butuh
bisa terjun ikut langsung ke lapangan karena emang waktu sekarang emang lagi banyak schedule lah, kayak bentuk-bentuk acara dengan acara di kampus, acara di luar kayak gitu. Ya kan kalau boleh tahu ya, saya mau minta sarannya kayak gimana, terus kesan-kesannya kayak gimana gitu. Kalau boleh bisa aku jelaskan, Ya yang untuk anak muda sekarang. ya jangan banyak putus asa, jangan banyak menyerah, fokus ke apa yang kita tuju, cita-citanya apa, mengapa, terus fokus, jangan ngeluh lah. Saya juga merasa sering ngeluh dulu, sering ganti pekerjaan, ini pengen lebih, selalu berharap lebih lah, emosian, pengen dapat kerjaan yang ini naik lagi, pengen naik lagi. Kalau merasa gimana sih, harus merasa cukup, merasa bersyukur. Dukungan dari orang terdekat juga seperti pasangan, orang tua, kamu itu sangat berpengaruh. Tanpa mereka saya gak bakal selesai ini. Mungkin tanpa mereka saya gak ngurusin emosi ego saya sendiri. Nah, cukup puas ya wawasan dari Kang Adi sendiri. Kang, makasih banget ya, maaf banget ini diganggu dari video anu hujan. Terakhir kehujanan nih, tapi nggak apa-apa lah, saya mendalami lagi apa wawasan-wawasan di Kang Adi, tapi di off cam ya. Soalnya ada menu yang nggak bisa dihubungin di publik gitu kan, ada yang bisa kita obrolin berdua gitu kan. Saya kan makasih banget terima atas apa wawancara atas narasumbernya akan gimana saya pengen juga saran kayak gimana. Dan insya Allah kan nanti kalau misalkan saya ada waktu saya ingin kayak gini lagi, saya ingin kayak gini lagi tapi kalau boleh misalkan di tempatnya kan saya sampai kopi pengen usaha kayak gini gitu kayak kan nanti gitu biar bisa saya punya penghasilan sendiri karena pada saatnya kita tuh kalau misalkan kerja di orang lain kita nggak akan bisa berpenghasilan lebih segitu aja, cuma dalam berpenghasilan lebih itu nggak bakal tinggi gitu. Malahan yang ada kita lebih care ke seorang bos yang akan lebih maju, bukan kita yang akan lebih maju. Nah itu definisi kita bekerja di orang lain ya gitu. Oke, akan terima kasih ya waktunya, maaf mengganggu banget ya. Untuk teman-teman makasih banget ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Tuh eta simpenan ke eta. Buka ya kopi rasa Andra. Bener anjing. Oh, jangan. Halo sebelum jangan. Lembut aman nih. Kameramennya ada nonton guys. Baik,